Lu pada pasti pengen banget punya Tesla kan? Tapi gua saranin sih jangan dulu ya. Karena di 2025 ini lagi ada tren namanya Tesla vandalism. Alias ngevandal atau ngerusak, ngenyoret-nyoret, atau ngacauin mobil-mobil Tesla yang berkeliaran di sekitar kalian. Yes, ini melanggar hukum dan lu bisa dipenjara, dan udah ada beberapa yang dipenjara. Tapi tren ini somehow menyebar banget dan banyak banget orang ngelakuin. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang melakukan ini? Apakah ini ada hubungannya sama Elon Musk dan kebijakan-kebijakan di Doge? Iya, ada banget. Jadi ini adalah bentuk kemarahan banyak orang sama apa yang dilakukan sama Elon Musk. Dan apakah itu? Tesla adalah mobil listrik yang sekarang dimiliki sama Elon Musk, yang emang dulu terkenal banget, keren banget sebagai sebuah breakthrough lah, sebagai sebuah orang-orang yang melawan batas dan lain-lain. Pokoknya keren banget lah. Hey Siri, unlock Tesla. Walaupun akhir-akhir ini menurut gue desainnya aneh ya. Bahkan beberapa kali Tesla itu tuh kayak keren doang, tapi ternyata tidak bisa memberikan apa yang dijanjikan. Oh my god, it's gonna do this left turn for me. I don't know if it's gonna manage this left turn. I've got the right turn nailed. Coming down, coming down. Oh my god, is it going to brake? Is it going to brake for me to turn left? I think it's on fully autonomous, but we'll see. No, it's not going to brake. No, it's not going to brake. Had to cancel. Ini dulu banget gitu, Tesla tuh katanya bakal anti peluru, anti kerusakan, dan lain-lain. Sampai Elon Musk nyoba sendiri, tapi hasilnya not good. Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Tapi itu waktu yang lama lah. Sekarang 2025, Elon Musk sebagai pemilik Tesla itu masuk ke pemerintahan Donald Trump. Take over, Elijah. Take over. Hi everyone. Mengurus urusan Doge, Department of Government Efficiency, yang bertugas untuk membuat efisiensi. You know, these are a lot of them are just kids. You know, they're just trying to help out, and they're very talented. They could get jobs for millions of dollars a year. Instead, they come here, earn peanuts, and get credits. So, thanks to the Doge team. Ya, jadi gimana caranya mereka nge-cut banyak budget, nge-cut banyak hal-hal yang menurut mereka itu tidak efisien, terlalu mahal, atau terlalu tidak berguna. Pokoknya semua atas nama efisiensi, dan sudah terjadi dan gak banyak orang suka. Protest actions in Boston and across the country in recent weeks have been largely peaceful, but there have been multiple arrests for vandalism and disorderly conduct. The anti-Elon movement also has people getting rid of their Teslas, including singer Sheryl Crow, who posted a video to social media announcing that proceeds from the sale of her car are going to NPR. Well, sebenarnya banyak banget hal yang bikin Elon Musk lagi nggak disuka, dan akhirnya kebencian dan kemarahan orang-orang terhadap Elon Musk itu ditumpahkan ke produknya, yaitu Tesla. Jadi apa aja sih yang bikin orang-orang membenci Elon Musk? Yang pertama adalah hal yang udah gue bahas juga di channel gue, di thumbnail yang kayak gini. Tapi singkat cerita, Donald Trump melakukan Roman salute, sebagaimana para supporternya bilang, itu bukan end salute tapi Roman salute. Thank you. Yang dimana itu adalah jelas-jelas sebuah mimpi buruk bagi Eropa dan Amerika pada masa Perang Dunia Kedua, yang dimana sangat-sangat disepakati oleh banyak orang untuk dibenci, dihindari, dan jangan sampai masuk ke masyarakat. Tapi Elon Musk malah melakukannya, dan sepertinya memancing kemarahan banyak orang, bahkan dari orang-orang yang mungkin sempat support dia. Yang paling berikutnya yang tadi sempat gue udah bilang, yaitu si Doge ini, Department of Government Efficiency, yang sampai sekarang belum jelas nih resultnya apa, atau apakah bener-bener efisien. Tapi aksi yang dilakukan itu
itu nggak main-main. Selain memotong anggaran, ada juga banyak orang yang tadinya bekerja untuk pemerintahan harus di layoff atau di PHK. The current total, I've looked at every known mass fire in the last couple of weeks. I have, by my spreadsheet, 30,000 plus people have been fired by the Trump. 30,000 people? That's correct. At least. It's probably much more than that. That's what's known. Now, that does not include 7,000 people at the Social Security Administration who have been, we have heard from them that they intend to fire those people. That's not even in that total. Dan jumlahnya nggak sedikit. Jadi banyak orang kehilangan pekerjaannya karena efisiensi ini. Pertanyaannya, apakah benar efisiensi ini benar-benar efisien atau malah nggak bikin efisien? So you heard them vote them out. And in that crowd, Trump supporters who have been fired. One person there told me they were denied unemployment after being fired from Treasury because they were fired supposedly for cause in those emails, even though they had high performance records. Bahkan beberapa orang itu punya kritik bahwa efisiensi yang dilakukan itu adalah kedok doang. Yang dimana akhirnya yang diefisiensiin adalah orang-orang yang bertugas di departemen-departemen yang harusnya mengawasi pemerintahan. Tapi mereka ya di PHK, di layoff, gak dapat duit lagi untuk ngawasin pemerintahan. Jadi kayak berkedok efisiensi padahal ingin mengkukuhkan kekuasaan di pemerintahan. Nah loh, salah satunya adalah GOA, Government Accountability Office. Yang dimana dia itu tuh fungsinya untuk mengawasi dan memberikan evaluasi serta auditing pemerintahan Amerika. Kena tuh efisiensi. Ada juga Departemen Pendidikan dan Departemen Teknologi. Banyak deh, pokoknya ini banyak banget deh yang ke layoff, pemecatan massal, pemotongan anggaran yang dilakukan sama Elon Musk dan Donald Trump. Mungkin yang kena dampaknya, mungkin keluarganya, mungkin masyarakatnya juga ada geram. Akhirnya mereka melampiaskan kegeraman mereka dengan memvandalisasi produk-produk Tesla. Jadi kalau Anda punya Tesla di Amerika, ya probably mobil Anda bakal segera kena aneh-aneh. Authorities say the identities of the suspects and the motivation behind the attacks are still unknown. It comes amid at least 16 reports of vandalism to Tesla vehicles and dealerships across the country. Dan ternyata hal ini nggak hanya terjadi di Amerika, tapi juga di Kanada. Yang dimana gue juga udah bahas di sebelumnya nih ya, yang dimana Amerika sama Kanada nih di thumbnail ini tuh lagi panas. Ada beberapa mobil Tesla yang dibakar dan dirusak. Dan di negara-negara lain seperti Prancis juga terjadi, UK juga terjadi. Jadi kayak Elon Musk ini bener-bener lagi jadi public enemy banyak orang. Gak hanya di Amerika sendiri yang kena dampaknya, tapi juga di negara-negara tetangga. Bahkan salah satu berita berusaha untuk ngeliput dan coba cari tahu kalau dia nih ya, reporternya itu naik Tesla, kira-kira orang pada seneng-seneng aja atau malah pada benci. So we rented one to find out and it didn't take long. We had one guy boo at us, another guy cheered, one lady stuck her tongue out, and then somebody just gave us a thumbs up. So the reaction was kind of mixed. Dan ya jawabannya ada yang benci dan ada yang seneng juga. Dan ditambah juga beberapa orang-orang dari aktivis lingkungan yang nggak setuju sama pabrik-pabrik Tesla juga ikutan pada aksi ini. Jadi iya, not a good year for Tesla, Elon Musk. Elon Musk, pemilik Twitter, merespon hal ini dengan bilang bahwa jangan jadi psycho, lu pada punya mental illness. Menurut kalian itu respon yang baik apa enggak? Coba komen di bawah. Dan Donald Trump sebagai partner Elon Musk itu juga kasih tahu bahwa kalau lu pada ngelakuin ini terus, lu pada bakal dikirim ke penjaranya El Salvador. Wow. Jadi ya, sekali lagi bentuk vandalisme itu adalah memang bentuk kriminal dan kalian akan menanggung resikonya kalau kalian melakukan hal tersebut. Tapi kalau menurut kalian, apakah kalian sudah paham kenapa banyak orang marah sama Elon Musk sampai ngerusak produk-produk buatannya Elon Musk? Well, bukan Elon Musk, kantor yang dikuasai sama Elon Musk. Apakah kalian memakluminya? Jangan ya. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama informasi-informasi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan iya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Jangan vandal. Gue No Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.